Baik, sepertinya akan kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Kita akan buka dulu. Sebelumnya selamat datang kepada Bapak Audi, kemudian Ibu Rani, dan juga Kak Agatha ya. Ya, selamat datang juga untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru yang sudah bergabung. Selamat datang. Di sini yang akan mempresentasikan adalah Sampurna University. Silakan nanti bila ada pertanyaan bisa dicatat terlebih dahulu, kemudian bisa ditanyakan di akhir sesi. Begitu. Sebelum memulai presentasi kita, ada baiknya akan saya pimpin dulu dengan doa singkat. Saya akan pimpin secara Nasrani, kemudian teman-teman yang lain dipersilakan untuk berdoa dengan agama masing-masing. Saya akan pimpin doa. Tuhan yang Maha Kasih, siang ini kami akan kembali melanjutkan edufair kami dengan presentasi Sampurna University. Berkatilah agar kiranya seluruh proses presentasi ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga apa yang disampaikan oleh presentator, baik Bapak Audi ataupun Ibu Rani, nantinya dapat membantu teman-teman di SMA Gonzaga dalam menentukan masa depannya nanti. Berkatilah juga untuk perangkat dan juga koneksi yang akan kami gunakan agar semuanya dapat mendukung berjalannya presentasi pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu, sebelum memulai presentasi, ini ada video pembukaan dari Pater Romo, Kepala Sekolah kami. Maka saya akan share screen terlebih dahulu. Halo, ini nggak ada suaranya memang ya Bu ya? Saya nggak bisa dengar soalnya.
Halo, selamat siang teman-teman semua dari SMA Gonzaga. Ya, perkenalkan saya dengan Rani, Student Recruitment Officer dari Sampurna University. Bisa dengar suara saya teman-teman? Halo? Iya bisa lah nih. Saya sih Oke, bisa. Kalau yang lain mungkin juga ya. oke baik. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator dan saya juga ditemani oleh rekan saya, ada Pak Audi yang akan membawakan presentasi mengenai program dari Sampurna University. Dan kemudian nanti juga ada rekan saya Agatha yang akan menyampaikan testimoni sebagai alumni dari Sampurna University. Baik, untuk Pak Audi, bisa kita mulai saja Pak presentasinya. Oke, selamat siang teman-teman. Dari Gonzaga, terima kasih atas waktunya juga dari pihak Gonzaga untuk kita menyampaikan informasi tentang Sampurna University. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingin tunjukin sedikit video tentang Sampurna University. Hanya short video sih, kurang lebih sekitar 1 menit. Tadi beberapa yang udah masuk mungkin udah sempat lihat ya. Tapi kita akan coba putar lagi. Moga-moga kali ini suaranya ada. Tapi anyway sih ini bisa menggambarkan kampus kami seperti apa dan program kami kurang lebih seperti apa. Nah, ini bisa di start video dulu mungkin. Oke. Oke, itu ada 2 video yang menggambarkan informasi tentang Sampurna University in short. Oke, langsung kita mulai. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar, ada yang sudah pernah tahu tentang Sampurna University. Kalau nama Sampurna sih saya yakin teman-teman udah pada tahu semua ya. Cuma Sampurna University itu sebenarnya apa sih yang kita offer, apa sih yang membedakan kita dengan uni-uni lain di Indonesia khususnya. Jadi Sampurna University kita mungkin adalah salah satu-satunya university di Indonesia yang menawarkan kesempatan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan international qualification atau international degree dari Amerika.
Oke, jadi kita memang partneringnya itu dengan 2 institusi dari Amerika. Kenapa sih kita pilihnya US? Alasan pertama sih karena our founder Pak Putra Sampurna, bahkan seluruh keluarganya dia itu alumni dari US. Jadi dia punya mindset bahwa the most top country yang offering the best education itu adalah dari US. Dan ini tidak hanya berdasarkan pengalaman beliau, tapi juga bisa dilihat berdasarkan fakta yang ada. Kalau kalian cek ranking-ranking di dunia, itu dinominasi oleh universitas dari Amerika pada umumnya. Jadi ini membuktikan bagaimana kualifikasi, bahkan apa yang di-offer oleh kurikulum dari US University, itu dapat membuat para graduate-nya itu menjadi top ya, menjadi unggul terutama di dunia kerja. Jadi itulah kenapa kita memakai prinsip untuk mengadopsi kurikulum US di Sampurna University. Nah, di Sampurna University kita kerjasamanya itu bentuknya pertama kita memberikan students kesempatan untuk menyelesaikan 2 tahun pertama di Indonesia, kemudian bisa transfer ke tahun ketiga di Universitas Amerika, di Amerika. Oke. Jadi kita kerjasama dengan Broward College, yang mana students bisa mengambil credits dari Broward College, kemudian transfer ke tahun ketiga. Tentunya ini memberikan kesempatan untuk teman-teman kalau memang ada yang rencana mau ke US langsung, tapi karena situasi pandemik seperti ini, terus kedua juga untuk menghemat biaya kuliah dan biaya hidup, itu bisa start dulu 2 tahun di Indonesia, di Sampurna University. Apabila teman-teman ingin menyelesaikan yang full di Indonesia, kita juga punya program yang 4 tahun di Indonesia. Kita juga ada kerjasama dengan University of Arizona. Ini adalah salah satu universitas top juga dari US, yang mana teman-teman bisa menyelesaikan 4 tahun di Indonesia tanpa harus ke US dan mendapatkan degree tidak hanya dari Sampurna, tapi juga dari partner kami yaitu University of Arizona. Tentunya ini akan kalian bisa mendapatkan international qualification atau degree dengan biaya yang sangat terjangkau. Next slide-nya, Rani. Halo, Rani. Oke. Nah, partner kami yang pertama itu Broward College, itu salah satu top community college di US. Which dengan Broward College ini yang tadi sempat saya sampaikan, kalian bisa mengambil 2 tahun dulu di Indonesia, kemudian mendapatkan credits dari Broward College untuk ditransfer ke tahun ketiga at any US university. Next. Nah, ini adalah beberapa students dari Sampurna yang hanya mengambil 2 tahun di Jakarta, kemudian mereka transfer ke banyak top university di US. Bahkan mereka juga kalau mau lanjutnya langsung ke Arizona di US itu juga bisa tahun ketiganya. So you can see in the slide, kita ada transfer ke Oregon State University, ada yang transfer ke Colorado State University, ada yang transfer ke Colorado School of Mines, dan banyak lagi. So, mungkin ada beberapa yang nggak kita masukin semua di sini, tapi ini adalah sampel dari beberapa students yang sudah berhasil transfer ke tahun ketiga. Next. Oke, dengan University of Arizona, yang tadi saya bilang, kita partner untuk dual degree program. So, University of Arizona ini, mungkin kalian ada yang nggak familiar ya, atau belum pernah tahu US University, tapi saya yakin kalian pernah dengar university top kayak Stanford, atau mungkin UC Berkeley, atau mungkin yang paling prestigious yang kalian tahu itu kayak Harvard. Oke. Nah, kalau di US itu mayoritas universitasnya adalah universitas negeri atau state university. Jadi di US itu ada 4.000 institusi atau universitas yang mana mayoritasnya adalah universitas negeri. Nah, Arizona itu adalah salah satu universitas negeri di Amerika.
Jadi sebenarnya kalau kalian ke Sampurna dan mengambil program dari Arizona, itu sebenarnya kalian ya secara nggak langsung juga kuliah di universitas negeri juga, tapi di US, bahkan internasional. Oke, so University of Arizona ini salah satu top university tidak hanya di US, tapi juga di dunia. Mereka one of the top 52 best university in the world, dan mereka very strong untuk jurusan-jurusan seperti bisnis atau manajemen dan juga engineering. Oke, jadi kalau ada yang tertarik dengan engineering atau mungkin bisnis atau manajemen, nggak salah lagi nih pilihannya kalau ke Sampurna dan University of Arizona. Next-nya, Rani. Oke, ini hanya sampel aja. Sebenarnya ini related dengan slide yang tadi transfer ke US University. Ini ada 2 students kami yang pada akhirnya end up-nya mereka lanjutnya ke Arizona langsung di sana. So, it's an option sih. Jadi kalau kalian memang pengen langsung ke Arizona juga bisa di tahun ketiganya. So, you spend the first 2 years di Jakarta di Sampurna University. Next. Oke, ini adalah sampelnya, sampel of our certificate atau ijazah kami. Jadi setelah kalian lulus dan kalian mengambil jurusan yang dual degree, itu kalian akan mendapatkan 2 ijazah tidak hanya dari Sampurna tapi juga dari University of Arizona. Nah, dari University of Arizona ini itu benar-benar dikeluarkan oleh University of Arizona. Jadi nggak ada itu dia mention kalian lulusnya itu University of Arizona di Jakarta, di di Sampurna University, itu nggak ada karena ijazahnya itu udah terpisah dan ini dikeluarkan langsung dari University of Arizona. Next. Oke, kalau jurusan kalau saya mau lanjutnya 4 tahun di Jakarta di Sampurna itu jurusannya ada apa aja, Kak? Oke, kita memang saat ini baru ada 3 fakultas. Fakultas Teknik atau Engineering, dan ada Faculty of Business dan Faculty of Education atau Pendidikan. Kenapa sih kita baru 3 fakultas? Karena memang ini prinsip dari our founders bahwa pilar dari suatu nation atau suatu bangsa itu sebenarnya adalah dari 3 pilar ini. Manajemen atau bisnis dan Faculty of Education atau pendidikan. Itulah alasannya kenapa saat ini kita masih fokusnya ke 3 area ini. Nah, untuk jurusan-jurusannya, kalau kalian lihat yang di highlight warna merah itu adalah program-program yang kita punya dual degree dengan University of Arizona. Jadi kita ada Mechanical Engineering, Industrial Engineering, Computer Science, terus Information System. Ini adalah jurusan-jurusan yang dual degree dengan University of Arizona. Untuk yang warna biru itu masih dari Sampurna University. Tapi kalau di Sampurna, regardless itu programnya dual degree atau tidak, kami melihat kami sebagai international based institution. Jadi program kami itu semuanya dalam bahasa Inggris, bahasa pengantarnya. Jadi mau itu jurusannya yang dual degree atau tidak, tetap semua program kami itu bahasa pengantarnya dalam bahasa Inggris. Oke, next-nya Rani. Nah, Sampurna juga punya record in terms of graduate employability atau students yang lulus kemudian mendapatkan kerja. Secara statistik 94% dari our alumni itu employed within 3 months. Ya, jadi setelah lulus itu dalam waktu 3 bulan itu mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Ini di slide ini ada 2 student kami yang saat ini sudah bekerja di multinational company like Google and Ernst & Young Indonesia. Next. Oke, kami di sini buat teman-teman yang di Sampurna, kenapa sih kok graduate employability-nya atau lulusannya itu bisa cepat dapat kerja? Salah satunya adalah kita mewajibkan students di tahun ketiga itu untuk mengambil internship atau magang. Ya, jadi kami punya satu departemen namanya itu Student Affair yang nanti akan membantu students tuh untuk dalam hal proses mulai dari mereka internship, bahkan pada saat nanti mereka mau lulus itu bisa juga nanti dibantu untuk mencari informasi perusahaan-perusahaan mana yang sedang mencari employee. Nah, untuk
dari perusahaan-perusahaan yang meng-hire alumni dari Sampurna, itu rata-rata komennya mereka pertama adalah karena lulusan dari Sampurna itu punya communication skill yang bagus. Yang ingat tadi saya bilang kita memang bahasa pengantarnya itu dalam bahasa Inggris. Jadinya teman-teman yang lulusan dari Sampurna itu ketika mereka kerja, waktu bahkan pada saat interview, itu mereka udah siap. Karena kita tahu sendiri sekarang yang paling penting itu, apalagi dengan menghadapi tantangan secara global, itu adalah communication. Dan communication-nya itu ya tentunya yang paling penting adalah dalam bahasa Inggris. Oke. Next slide-nya, Rani. Nah, selain punya statistik graduate employability, kita tentunya juga didukung dengan fasilitas yang yang canggih lah ya, yang bisa mensupport kegiatan belajar mahasiswa-mahasiswi kami. Jadi salah satunya di engineering. Kita punya engineering lab, ya saya bisa bilang nih engineering lab mungkin yang terbaik ya di Indonesia ya. Karena bukannya kita melebih-lebihkan, tapi ini tidak hanya ini juga diakui oleh universitas-universitas lain di Indonesia, termasuk universitas negeri. Jadi kita punya alat-alat di engineering lab kami itu semuanya impor dari luar, khususnya dari US. Jadi ada yang alat-alatnya ini hanya ada di Sampurna. Makanya ada banyak universitas negeri, saya sebut saja mungkin salah satunya ada ITB, itu mereka sering banget mereka doing research itu di lab engineering-nya Sampurna University. Karena memang banyak alat yang tidak ada di universitas lain di Indonesia. Oke, next-nya. Salah satu fasilitas kami yang juga cukup dalam arti punya kelas internasional itu adalah untuk jurusan Visual Communication Design atau istilah lainnya desain komunikasi visual ya. Mungkin lebih familiar dengan nama DKV. Ini kita punya fasilitas yang bisa dibilang nggak kalah dengan universitas-universitas di luar. Dan yang bicara ini adalah mahasiswa-mahasiswi kami yang pada akhirnya memilih ke Sampurna karena mereka sudah compare fasilitas kami dengan fasilitas ketika mereka compare dengan uni-uni di luar negeri. Jadi mereka pada akhirnya memilih ke Sampurna. Memang jurusannya masih single degree, tapi bukan berarti kualitasnya itu kualitas nasional. Kita punya green room itu untuk motion graphic atau animation mungkin yang terbesar di Indonesia. Dan didukung juga dengan alat-alat canggih lainnya untuk program desain komunikasi visual. Next-nya Rani. Oke, Sampurna juga tidak hanya aktif dalam hal untuk akademik saja, tapi untuk di luar akademik, contohnya student juga sangat aktif dalam hal mereka participate di organization, baik itu yang nasional ataupun internasional, aktif dalam hal ikut competition, dan Sampurna University itu sangat mensupport students kami apabila mereka ingin mewakili khususnya Sampurna University dalam hal baik itu organization ataupun competition. Mungkin nanti setelah ini ada sesi dari salah satu alumni Sampurna yang akan bisa memberikan informasi lebih lanjut ya tentang seberapa jauh sih supportnya Sampurna University ke mahasiswa-mahasiswinya. Next-nya Rani. Oke, well at the end of the day tentunya yang kita offer ini adalah kita ingin memberikan kesempatan buat teman-teman untuk mendapatkan kualifikasi internasional dengan biaya yang affordable atau terjangkau. Tentunya kalau kalian bandingkan ya pastinya lah kalau kalian keluar ke Arizona lah saya ambil contoh. Ini biaya kuliahnya aja sama biaya hidup mungkin bisa sampai 600 juta per tahun. Sementara kalau kalian di Sampurna, stay 4 tahun di Sampurna, kalian bisa save sampai dengan 75% dari biaya kuliah ini. So, ini sebenarnya kesempatan yang quite rare sih sebenarnya. Ada institusi yang memberikan kesempatan international qualification dan dari US, karena saya lihat sih jarang ya ada institusi lain itu yang bekerja sama dengan salah satu top university dari US. Oke, next-nya.
Secara singkat tadi dari presentasi itu perbedaan kami atau keunikan Sampurna University pertama adalah kita punya US qualification dengan partner kami University of Arizona. Kita juga punya statistik employability 94%. Terus tentunya kalian bisa mendapatkan itu semua international qualification tersebut dengan cost yang sangat affordable dan tentunya didukung juga dengan fasilitas yang canggih ya, yang bisa menunjang program belajarnya kalian. Next-nya. Oke, untuk ini mungkin informasi yang paling kalian ingin tahu ya. Kalau gitu gimana sih kita cara masuknya, ada beasiswa atau enggak? Next, Rani. Oke, syarat masuknya sebenarnya sangat umum ya. Kalian nanti harus lulus SMA kelas 3 atau SMA kelas 12 ya untuk kurikulumnya nasional. Untuk yang setara dengan SMA 3 itu dari International Qualification, A-Level, IB Diploma kita juga accept juga. Oke, kita punya 2 kali penerimaan. Main intake-nya atau yang awal itu adalah di fall atau di Agustus, berarti Agustus 2021, sama di Januari. Jadi kalau misalnya kalian nggak keburu di Agustus 2021, buat yang kelas 12 bisa start di Januari di 2022, di tahun depannya lagi. Kalau misalnya nggak keburu di bulan Agustusnya. Next-nya, Rani. Untuk aplikasinya sendiri itu gimana sih kemudian prosesnya? Jadi kalian nanti apply-nya itu online, masuk ke website-nya Sampurna, sampurnauniversity.ac.id. Kemudian kalian submit your documents di situ. Jadi kita hanya perlu kelas 11 transkrip semester 1 dan 2 aja. Ya, kelas 11 semester 1 dan 2 aja di submit di online application. Kemudian nanti kalian akan membayar application fee itu Rp500.000 secara online juga. Oke. Kemudian nanti kita akan proses dan kalian akan menerima test invitation. Dan setelah itu kita akan undang kalian buat mengambil tes kami. Tes kami itu ada 2, ada yang pertama itu we call it basic skill test, consists of reading, writing, dan listening English. Jadi tes ini adalah untuk menentukan kalian bisa dapat scholarship kami antara 25 sampai 75%. Oke. Kalau kalian misalnya ternyata hasil dari basic skill-nya itu bagus, kita juga akan undang kalian mungkin untuk opportunity buat tes yang untuk mendapatkan 100% scholarship. Tes ini juga dalam bahasa Inggris yang scholarship 100%-nya. Cuma ada satu section itu matematika atau math ya di tes yang ini. Dan untuk 100% ini kualifikasinya nanti ada beberapa assessment lagi untuk kalian bisa memenuhi syarat buat mendapatkan yang 100%. Jadi secepatnya kalau bisa kalian bisa submit application. Next-nya, Rani. Oke, ini untuk scholarship-nya yang tadi saya sempat sampaikan. Untuk 2 tahun pertama itu ada merit scholarship. Tahun ketiga, tahun keempat ada Dean's List scholarship. Dan yang paling prestigious itu 100% scholarship. We call it Spark Presidential. Next. Oke, ini jabarannya lagi. Kalau merit scholarship itu berlakunya untuk semua program. Dari mulai Faculty of Engineering, Business, dan Faculty of Education. Hanya saja khusus untuk Faculty of Education itu ada special merit scholarship itu 75%. Ya. Selain FOI, FET, dan FOB itu maksimum 50% untuk 2 tahun pertama. Kenapa sih 2 tahun pertama? Next-nya, Rani. Karena di tahun ketiga dan tahun keempat kita juga ada offering lagi scholarship. Tapi ini akan berdasarkan hasil IPK kalian. Tentunya kalau kalian belajarnya rajin, kalian bisa kalian berprestasi, kalian punya IPK start dari 3,0, kalian bisa mendapatkan lagi beasiswa start dari 25%. Kalau kalian punya IPK 3,5, kalian bisa dapetin lagi, kalian bisa dapat sampai bahkan 50%. Jadi kita beasiswa ini tentunya berdasarkan prestasi akademik kalian. Next-nya. Nah, untuk yang 100%,
Ini scholarship 100% untuk biaya kuliah saja ya, untuk tuition fee waiver aja untuk 4 tahun. Nah, ini tidak berlaku untuk semua program, jadi hanya berlaku untuk jurusan yang ada dual degree dengan University of Arizona. Oke, tadi saya sudah sempat sampaikan di slide sebelumnya. Moga-moga kalian menyimak sih karena nanti kayaknya abis ini kita akan ada games deh berkaitan dengan presentasi ini. Selain syaratnya dual degree program, itu kalian juga harus maintain setiap mungkin kayak kalau nggak salah setiap semesternya itu IPK minimal itu 3,25. Dan ini hanya berlaku buat kalian yang mulainya di Agustus 2021 ya, di fall tahun depan. Oke, next-nya. Buat kalian yang punya TOEFL atau IELTS dengan skor yang tercantum di presentation, kalian bisa langsung mengambil tes yang advance, tes yang untuk 100% scholarship. Tapi tentunya nanti akan ada assessment lagi ya. Jadi tidak otomatis kita akan langsung kasih 100%, nanti akan ada hasilnya lagi. Nah, buat kalian yang punya SAT dengan minimum skor tertentu, kalian bahkan tidak perlu mengambil semua tesnya di Sampurna. Kalian nanti udah bisa kita langsung masukin ke program assessment apakah kalian memenuhi syarat buat yang 100% atau tidak. Oke. Nah, yang 100% ini ada kuotanya nggak sih, Kak? Ada. Kuotanya itu ada. Berapa? Saya nggak bisa bilang berapanya, cuma it's very limited. Jadi kalau kalian memang mau aim-nya for our scholarship, apakah itu 25 atau 100%, secepatnya kalian submit your application. Next-nya, Rani. Oke, ini yang masuk tahun ini kita sebenarnya ada lebih sih dari yang ada di slide ini ya. Mereka yang mendapatkan 100% beasiswa dari Sampurna. Ini hanya beberapa saja. So far kita belum dapat sepertinya yang dari Gonzaga. Hopefully tahun ini yang start tahun depan kita akan dapat ya. Jadi I do encourage you to submit your application. Ini beberapanya bahkan ada yang dari luar kota tuh, ada yang dari Saverius 1 tuh dari Palembang. Singzong itu kalau saya nggak salah dari Surabaya, BPK Penabur Holis itu, si Richie Yohanes itu dia dari Bandung. Ada yang dari International School juga, dari Singapore International School, Kelapa Gading itu mendapatkan our 100% scholarship. So, ayo guys, ambil kesempatan ini. Mungkin tahun depan ketika kita presentasi di Gonzaga, yang kita tampilkan itu foto kalian sebagai salah satu alumni dari Gonzaga yang mendapatkan 100% di Sampurna University. Amin ya. Oke, next-nya Rani. Oke, kalau dari saya sih so far sih sudah. Ini adalah QR code, jadi kalian bisa scan dan kalian bisa langsung masuk ke our website untuk submit your application. Buat kalian yang apply hari ini, melengkapi dokumen hari ini, kita akan memberikan biaya free buat biaya aplikasi Rp500.000. Oke, tentunya untuk bisa di waive, kalian harus mendapatkan kupon code dari Kak Rani. Jadi nanti mungkin Kak Rani akan share kontaknya dia di chat box atau di presentasi. Kalian save nomornya. Nanti kalau kalian mau apply, kalian kontak dulu Kak Rani. Nanti Kak Rani akan memberikan waiver code buat kalian nggak perlu bayar lagi Rp500.000. Kalau dari saya sih so far kayaknya udah. Next-nya saya serahkan kembali ke Rani untuk next session-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Audi. Ya, teman-teman, sebelum kita masuk ke Q&A, biar sedikit relax, kita main games Kahoot dulu. Mungkin sebagian teman-teman sudah terbiasa main Kahoot ya. Kita mulai. Sebentar. Moga-moga koneksinya bagus ya. Hopefully. Oke. Mungkin sudah kelihatan di screen teman-teman semuanya? Oh ya, teman-teman, nanti registernya pakai nama kalian ya, jangan pakai nickname ya, biar kita bisa tahu yang menangnya itu siapa. Jangan pakai nama lain. Dan pemenangnya kita akan bagi-bagi voucher, e-voucher GrabFood
dari 50.000 untuk juara pertama dan juara kedua dan ketiga itu masing-masing 25.000. Jadi lumayan teman-teman. Jadi tolong pakai nama kalian ya. Ayo teman-teman, belum ada yang registrasi nih. Masukin kodenya ya, 955710. Masuknya ke kahoot.it. Ayo teman-teman, silakan. Mumpung ada kesempatan untuk mendapatkan voucher GrabFood. Oke, Alicia sudah. Ini ada yang Oke, Theo, Ana. kita kasih waktu berapa menit, Rani? 30 detik lagi ya. Oke. Ayo teman-teman. Masih ada waktu. Yang mau ikutan, lumayan hadiahnya. Ayo teman-teman, silakan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, pertanyaan pertama. Which university is US partner in our 2 degree programs? Apakah University of Arizona, University of Alaska, University of Alabama, atau University of Arkansas? Wow, Yeay. wah ada yang nggak menyimak satu ya. Oke, kita lihat Siapa yang paling cepat? Yes, Luisa. Oke, next. Pertanyaan kedua. How many bachelor certificate will you get if you complete SU 2 degree program? 1, 2, 3, or 4? Ayo cepet-cepetan. Oke, masih ada yang salah 3. It's okay. Next. Oke, Michelle sekarang. Next. You have to transfer to the US if you want to get a degree from University of Arizona. True or false? Kalau mau dapat gelar dari US, apakah harus transfer ke UA? Oke. Next. Oh, Lisa kembali ke posisi pertama. Wow. Masih true or false? You can transfer to other university in the US from Sampurna University. Bisa transfer ke True or false? banyak uni nggak di US? Oh, oke. Lumayan. Gitu ya. Oke. Siapa yang mesti memimpin? Masih Luisa. Oke, next. Which of the faculty below is not in Sampurna University? Ya. Faculty of Engineering and Technology, Faculty of Business, Faculty of Education, or Faculty of Design? Mana yang bukan? Yeay. Masih ada yang Wah. salah. Masih ada yang ini. Oke, Gisela Karina. Oke. 3 pertanyaan lagi nih. True or false, internship is mandatory for Sampurna University students? Apakah wajib? Oh, Yes, betul. siapa nih? Ada satu. Aduh. Jawabannya wajib. Oke, next. Which scholarship below is available in Sampurna University? Barusan dijelasin baru aja.
Mana yang... Biasanya harusnya kalau scholarship nih biasanya harus paling diinget nih. Oh, oke, Ah, masih salah. oke nggak apa-apa. It's okay. Oke, masih Gisela. Next. Pertanyaan terakhir, teman-teman. Barusan dijelasin banget. Apakah akan dapat free application kalau submit hari ini, trial hari ini? Yeay, benar semuanya. Wah, bagus Yeay. bagus. Berarti ini 19 apply semua ya. Amin. Oke. Menangnya Oke, siapa? Juara juara 3 dia. ketiga. Ran Oke. Ran. Juara satunya tadi siapa ya? Aku lupa. Gisela Karina. Yeay, selamat Gisela Karina. Kamu mendapatkan e-voucher 50.000. Kemudian untuk Dias Altaro akan mendapatkan e-voucher 25.000. Nanti kita akan hubungin atau bisa chat di inbox untuk nomor kalian biar kita langsung kirimin e-vouchernya ya. Oke, terima kasih untuk partisipasi di Games Kahoot. Oke, untuk selanjutnya buat teman-teman yang mau tanya bisa kalau mau tanya bisa ketik aja di inbox, nanti kita akan bacain. Sebelumnya kita mau ada virtual kampus tour-nya dulu. Untuk Agatha boleh di-share? Buat teman-teman yang mau tahu gimana kampus tour kampus kita punya virtual kampus tour-nya. Okay. Everyone can see my screen kan? Yes. Oke. Jadi untuk kampus tournya sendiri, ini adalah suasana kampus dari Sampurna University. Mungkin lokasinya dulu aja kali ya. Kita lupa mention di awal. Sampurna University itu lokasinya di Jakarta Selatan, di Pancoran. Oke, dekat arah Pasar Minggu. Ya. Oke, next ya, Agatha. Yes, sir. Oke, ini area apa namanya buat student parents advisory center atau we call it SPAC ya. Ini juga bisa dibilang Sampurna University punya lobby. Oke, Agatha mau jelasin mungkin yang ini. This should be your area sih kayaknya. Oke, untuk yang ini teman-teman, ini adalah area dari Visual Communication Design Lab. Jadi for those who want to take the VCD courses, kalian bakalan most likely menghabiskan waktu di ruangan ini untuk ngedesain, untuk render. Kita juga punya 3D printer di sini, di ujung sini. Juga ada printer untuk cetak uang, sebenarnya ini ada di BI-SAR. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cetak uang bisa di situ. Tapi ya kalau misalnya kena pasal, kita nggak nanggung ya teman-teman. Kita bisa move, mungkin di samping ruangan ini kita ada green screen room. Jadi untuk green screen room ini, itu biasanya digunakan oleh Visual Communication Design students untuk mereka belajar animasi, misalnya kayak membuat animasi untuk berita seperti yang ada di CNN. Terus juga untuk teman-teman yang FOB atau mungkin yang Faculty of Business atau mungkin juga yang Education atau mungkin engineering lainnya yang suka broadcasting, biasanya juga mereka bekerja sama juga untuk oke, teman-teman dari major yang lain bisa broadcast di sini. Biasanya juga dari klub English ataupun klub-klub lainnya bisa syuting di situ. Nanti yang bagian editing dari teman-teman dari VCD. Juga di sini kita ada motion graphic capture. Jadi di sini adalah tempat untuk teman-teman kalau misalnya yang tertarik sama game development. Untuk bikin game sendiri kan kita nggak harus semua movementnya kita gambar satu persatu. Tapi kita bisa pakai sensor di sini teman-teman. Jadi nanti kalian bisa pakai semacam baju khusus yang nanti bajunya itu full of sensors. Nanti masing-masing dari kamera ini akan ngerekam sensor gerakan kalian yang akan di-save di program. Jadi nanti setiap movement dari gamesnya bakalan by sensor. Jadi kalian nggak harus satu-satu untuk ngerjainnya. Next kita juga ada engineering lab. As mentioned before, ini adalah engineering lab kita yang kebagi jadi beberapa seksi. Jadi untuk beberapa sesinya itu terbagi dari
Ada sesi A, ada sesi B, ada sesi C, dan D dan E. Untuk sesi A sendiri di sini lebih ke untuk liquid. Lalu di sesi B di sini kita ada semacam wind tunnel. Jadi teman-teman kalau misalnya suka nonton F1 atau suka ngamatin nih kecepatan mesin turbo, nah kalian nanti bisa ngecek di wind tunnel ini untuk si F1 itu dia untuk aerodynamics-nya berapa, gitu. Kalau untuk lab A ini itu lebih untuk uji material. Jadi before teman-teman engineering mau membuat suatu desain atau project, kalian nanti akan uji dulu materialnya. Kekuatan berapa Newton dihantamkan ke material ini, nanti materialnya bisa kuat atau enggak. Terus juga di sini kita ada mesin turbo pesawat. Jadi kalau misalnya kalian mau take off, itu yang ada di bagian kanan kiri, di bagian sayap pesawatnya, kita ada mesinnya di sini. Lalu juga ada pembangkit listrik tenaga uap, tapi di sini untuk simulatornya ya teman-teman, dan itu based on code. Lalu di lab D ini kita ada ini untuk AC ruangan dan juga AC gedung. Jadi kita belajar untuk kalau suhu ruangannya sekian, kita butuh udara dengan suhu berapa untuk membuat suhu ruangannya jadi dingin, terus butuh airnya berapa banyak, kayak gitu. Kalau untuk yang lab A ini lebih ke otomotif, jadi buat teman-teman engineering juga yang tertarik sama otomotif bisa di sini, even though kita nggak punya major otomotif engineering, tapi kita punya lab-nya untuk kalian yang mungkin tertarik untuk otak-atik, kayak gitu. Lalu selanjutnya kita ada informatics lab. Oke, untuk informatics lab ini sebenarnya lebih banyak dipakai buat teman-teman nanti yang majornya computer science. Jadi kalian bakal otak-atik LAN-nya di sini, otak-atik firewalls, otak-atik database, nanti kebanyakan di sini untuk kelasnya. Tapi kalau untuk teman-teman yang bisnis dan juga education, nanti juga bisa belajar di sini untuk statistics biasanya. Jadi kita di sini ada software SPSS-nya, karena nanti semua pasti akan belajar statistik, karena nanti di akhir perkuliahan bakalan ada skripsi semua kan. Kayak gitu. Terus, oke. Kita lanjut ke lab area 2. Ini lab area 2 tadi yang bagian untuk liquid. Oke. Kita ke area lainnya. Kita punya chemistry lab juga di sini. Oke. Untuk biologi dan juga chemistry lab-nya ini most likely sama ya kayak yang di sekolah-sekolah untuk standardized-nya, tapi kita menggunakan standar dari US gitu. Kayak gini, similarly sama yang ada di sekolah ya. Terus kita juga ada, mungkin kita lihat untuk classroom-nya ya. Untuk classroom-nya kita kayak gini bentuknya teman-teman. Jadi untuk satu kelas itu biasanya paling banyak hanya 30 students. Karena menghindari teman-teman yang di belakang nanti nggak ngerti materinya, kayak gitu. Jadi biasanya sih cuma 20-25 students secara untuk satu kelasnya. Kalau misalnya lebih dari 25 students, biasanya akan di-divide jadi 2 kelas. Gitu. Lalu untuk berikutnya kita ada biologi dan chemistry udah tadi ya. Kita lanjut ke smart lab. Jadi kita punya smart lab juga, di mana smart lab ini nanti teman-teman yang tertarik untuk robotik atau mungkin tertarik sama science of things gitu, yang untuk project-project kalian bisa di smart lab ini teman-teman. Gitu. Ini lebih untuk ke electrical sih sebenarnya untuk smart lab ini. Lebih banyak perintilan yang bisa kalian otak-atik di sini. Gitu. Lalu kita juga punya green screen udah. Manufacturing lab. Oke, ini another lab for engineering students. Jadi alat ini, dua alat ini tuh sebenarnya basically adalah alat bubut. Cuma kalau misalnya kalian yang suka mungkin di univ lain, itu alat bubutnya masih manual. Tapi kalau di sini kalian tinggal masukin materialnya ke dalam mesin ini, lalu nanti kalian based on code, atau bahkan kalian tinggal masukin aja flash disk ke alat ini, jadi nanti langsung ngebubut sendiri manual. Dan alat ini cuma ada 2 di Indo. Itu cuma ada di, dua-duanya ada di Sampurna University. Gitu. Kayak gitu. Terus juga kita ada untuk virtual labs, kita juga ada 3D printer di sini. Jadi ini untuk virtual labs-nya nih teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau ngedesain sesuatu juga, walaupun kalian engineering, kalian harus belajar 3D printing juga untuk modelingnya.
Soalnya kalau misalnya nanti kalian di industri, kalian pasti butuh membuat sampel dulu dong sebelum membuat suatu produk. Apalagi kalau misalnya kalian mainnya tendering kayak gitu. Terus untuk facility-nya kita ada student union juga. Itu tadi yang ngelasnya itu 3D ya, jadi nggak perlu Yes, takut sama api ya sebenarnya ya. yes, betul. Kita untuk kelasnya based on 3D sih, Sir. Jadi virtual class kayak gitu. Terus ini kita ada student union. Student union ini biasanya untuk teman-teman mingle aja sih, untuk have their lunch kayak gitu. Atau mungkin teman-teman yang hobi musik juga bisa. Ini alat-alat musiknya selalu standby di sini, jadi kalian bisa pakai kapanpun kalau misalnya lagi nggak ada kelas. Kita juga ada klub musiknya, teman-teman di luar dari akademik, kita juga ada supporting non-akademiknya. Lalu ini library area. Basically untuk library areanya kita kebagi jadi 3 sesi. Untuk sesi yang pertama ini kita ada tutoring center, di mana untuk tutoring centernya itu biasanya nanti yang akan jadi tutornya adalah senior-senior yang udah lulus dari courses tertentu. Misalnya kalian ambil Calculus 1, terus kalian mungkin agak struggle di kelas, terus juga kayak mau nanya ke dosennya, takut nanti setelah kelas, begitu sesi berikutnya, aku lagi yang ditanya sama dosennya. Kalian nggak perlu takut kayak gitu guys, karena di Sampurna biasanya seniornya yang dia pas dengan grade yang bagus, misalnya A atau A+, mereka bakalan di-hire untuk jadi tutor di sini. Jadi kalian instead of nanya ke dosen, di luar kelas, kalian bisa nanya sama senior kalian di sini. Kak, aku ada yang bingung nih, even tugas pun kalian boleh share di sini guys. Kalau misalnya kalian nggak ngerti sama tugasnya, nanti bisa dibantu sama tutornya. And kalaupun kalian nanti udah jadi senior, terus kalian mau jadi tutor juga kalian bisa, as long as grade kalian bagus dan you'll get paid sih teman-teman di sini. Kayak gitu, untuk tutor-tutor kita dibayar per jam. Lalu untuk area yang kedua, di sini kita ada pojok bursa. Untuk pojok bursa ini untuk teman-teman yang mungkin tertarik sama saham nih. Tapi if I'm not mistaken, kalau kalian belajar saham sendiri, sekarang satu lot itu sekitar 10 jutaan, if I'm not mistaken. Nah, kalau di sini kalian punya modal 100.000 pun, kalian bisa beli saham per paper di company manapun yang kalian mau, karena kita ada kerjasama sama Bea Cukai juga, ada kerjasama dengan BI juga untuk sahamnya. Untuk study area-nya sendiri, ini library-nya. Untuk printed book-nya kita lumayan banyak. Cuma kita lebih banyak fokus di e-books-nya, karena once kalian apply di Sampurna Uni, nanti kalian bakalan dapat akses untuk Sampurna Uni Electronic Library. Kalian juga bakalan dapat electronic library-nya dari Broward College dan juga dari Arizona University-nya. Jadi source of books-nya itu banyak banget. Juga di sini di belakang sana itu ada room yang bisa kalian sewa kalau misalnya kalian tipenya yang nggak suka belajar di keramaian. Kalian bisa sewa room di belakang supaya kalian bisa lebih fokus mungkin kalau misalnya lagi mau exam, mau belajar sendiri, kayak gitu. Sewa itu maksudnya gimana ya? Sewa bayar atau gimana tuh Agatha? Oh, Sir, itu for free semua, Sir. Jadi kalau misalnya untuk room-nya, kenapa aku bilang sewa? Karena kita nge-book ke librarian. Jadi kita ngisi semacam form, tapi isi formnya itu cuma kita isi nama, student ID, sama kita mau kita butuh ruangannya dari jam berapa sampai jam berapa, kayak gitu sih. Oke, terus kita ada multipurpose hall juga. Untuk multipurpose hall ini kebanyakan kita pakai untuk kegiatan non-akademik sih, atau mungkin kayak ada seminar, kita pakainya ruangan ini. Gitu. Terus untuk mungkin area yang buat tempat hangout-nya tuh ada nggak sih? Yes, kita ada Sir. Untuk park dan dining area kita ada. Jadi untuk teman-teman di Sampurna sih biasanya suka mingle di sini, Sir. Kalau misalnya lagi cari udara, since kan kita di gedung ya, Sir ya. Jadi full AC. Kebanyakan tuh ya suka di sini cari udara segar, kayak gitu sih teman-temannya. Terus di sini juga coffee shop-nya banyak banget. Kita juga ada farmers market. Terus ada student union tadi. Ada Terus juga kita, Starbucks. yes, kita juga punya Starbucks, Sir. Ini ada Starbucks-nya, ada Harvest juga. Terus ada kopi su, banyak sih Sir untuk fasilitas untuk tempat nongkrongnya di Sampurna. Oke. Great. What else? Mungkin teman-teman ada yang mau type in di chat box nih, yang kalian mau tahu info apa lagi soal Sampurna Uninya? Kalian mau tahu ada fasilitas apa lagi mungkin non-akademiknya juga? Anyway, itu saya share ya, kalau kalian mau virtual tour sendiri, itu saya share linknya di chat box. You can also access by yourself. Jadi kalian bisa, bisa virtual tour sendiri ya. Yes.
Bisa banget. Kalau Oke. misalnya teman-teman mau tanya-tanya lagi juga boleh, nanti boleh tanya dari Karani untuk detailnya. Kalau tahu Oke. sih mungkin ada lagi, Sir. Kayaknya kurang lebih udah cukup informatif ya buat buat kampusnya, karena sebenarnya banyak banget sih yang bisa dieksplor by virtual, apalagi kalau misalnya nanti mau visit campus itu kita juga bisa arrange juga sih. I know situationnya lagi kayak begini sih sekarang, but once it's going back to normal, dalam arti karena saat ini kantor pun juga kita semua masih working from home, jadi kalau ini udah agak normal, nanti kalau kalian mau request visit campus, just let us know aja. Yes. Oke. Aku stop share screen dulu ya berarti ya. Kita back to PPT-nya Karani mungkin ya, Sir. Oke, ya. Oke. Oke, terima kasih Agatha. Sama-sama, Kak. Oke, untuk next-nya, di sini juga kita ada student dari Sampurna University yang sudah saya invite. Mungkin bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya. Di sini ada Denasya. Hai Denasya. Halo Karani, Oke, apa kabar? baik. Masih tetap belajar online ya, kuliah online ya? Iya, Oke. betul. Jadi di sini kita lagi di Virtual Edu Fair Gonzaga. Mungkin Danasya boleh share juga sih beberapa, aku akan nanya beberapa pertanyaan kepada Danasya. Yang pertama sih, kenapa sih alasan Danasya memilih Sampurna University? Oke. Jadi kalian itu kalau kuliah di sini tuh bakal worth it banget. Gini, kalau misalnya nih kalian langsung ke Amerika gitu ya, itu tuh pasti biayanya mahal banget guys, bener-bener mahal gitu. Di sini worth it kenapa? Karena lebih murah gitu jatuhnya, dan kalian nggak perlu keluar negeri lagi untuk mendapatkan double degree gitu. Dan juga apalagi kalau misalnya kalian lulus tes beasiswa terus kalian dapat full beasiswa, itu kalian nggak mengeluarkan sepeser pun, itu kan bener-bener worth it banget gitu. Gak ada keraguan lagi sih kalau menurut aku untuk kuliah di sini, karena secara ijazah dan degree juga diakui, karena Arizona itu bener-bener kampus bagus banget di situ ya. Kalian bisa search juga di internet, itu kampus yang sangat terkenal gitu. Jadi aku choose Sampurna University ini gak ada keraguan lagi sih, karena aku udah tahu ini kampus bagus banget gitu. Oke, dulu pertama kali tahu Sampurna dari mana? Oh, kalau waktu itu Sampurna Edu Fair juga datang ke sekolah aku, Penabur Harapan Indah gitu. Oh, oke. I see. Terus selama belajar di Sampurna University, apa sih yang kamu rasain? Apakah dosen-dosen selama ini support kamu sama kegiatan kuliah? Kalau dosen sih, aduh di sini dosennya baik-baik banget. Untuk kegiatan belajar mengajarnya itu asik banget. Kenapa? Karena dosennya itu gimana ya, sangat care gitu sama anak-anak. Kayak bisa dibilang kayak dosen-dosen di sini tuh kayak wali kelas waktu SMA, SMP, SD gitu. Jadi anak-anak itu benar-benar diliatin gitu. Dan juga di sini tuh dosennya nggak main-main ya, kalian bisa cek di website Sampurna gitu untuk lihat mereka tuh lulusan mana, keren-keren banget. Jadi tuh udah gitu nih, kalau misalnya kalian nggak ngerti nih, kalian tuh boleh tanya, nggak usah malu, nggak usah takut gitu. Dosennya pasti bakal jawab. Dan kita itu dosennya gampang banget di reach gitu. Mereka tuh fast respon bisa dibilang. Jadi kalian kan pernah denger nih kalau kayak di kampus lain gitu ya, aduh kita ngejar-ngejar dosen, mau reach dosen itu dibalasnya lama banget. Kalau di sini tuh enggak, di sini dosen itu peduli banget sama anak-anak, jadi kegiatannya asik banget kalau di kelas gitu. Oke, terus selama di Sampurna ini, pengalaman kamu sama belajar deh, apalagi di era pandemi kayak begini kan semua belajar online. Terus juga kemarin-kemarin sempat ikutan kegiatan organisasi atau enggak? Boleh di-share aja deh semuanya. Oke, jadi aku mungkin bahas tentang internship aja ya, karena itu yang paling keren kalau menurut aku. Jadi di kampus ini, Sampurna University itu kita ngasih kesempatan buat mahasiswa-mahasiswi untuk cari pengalaman kerja juga. Kebetulan aku sekarang puji Tuhan lagi internship nih di sini gitu. Aku kerja di bagian call center and operation, dan untuk lulusan-lulusan Sampurna ya, itu hampir semuanya itu langsung kerja gitu. Jadi you guys don't have to worry about getting jobs after graduating gitu, karena emang semuanya terbukti juga nggak asal ngomong aja gitu, emang benar-benar langsung kerja, jadi nggak ada yang kayak gabut gitu. Habis lulus itu rata-rata hampir semua kerja gitu. Dan untuk organisasi itu aktif sih, aku ikut organisasi kebetulan klub badminton, udah gitu organisasi yang untuk agama juga, yaitu Kaktus untuk Kristen dan Katolik.
itu organisasi di kampus ini banyak aktif juga, jadi seru dan asik sih untuk refreshing gitu abis belajar. Oke, yang terakhir nih, bisa share selama era pandemi kayak begini kan semua belajar online. Bisa di-share kira-kira kegiatan kuliah online di Sampurna University seperti apa? Apakah agak ribet banget atau justru tetap menyenangkan atau bagaimana nih? Untuk seperti aku udah bilang nih, dosen itu kan asik-asik banget ya. Jadi walaupun kita belajar online itu sama aja gitu kalau mau tahu kenapa, karena mereka juga tetap care gitu. Malahan online ya mereka lebih kayak apa ya, misalnya nih kita malah ditanya-tanyain gimana Denasya udah ngerti belum gitu, do you guys have any questions, bener-bener di-reach sama mereka gitu, lebih lagi daripada kita lagi di kelas gitu. Jadi online nih kalau menurut aku justru malah belajarnya itu lebih lagi, karena justru lebih waktu juga lebih banyak gitu kan, dan dosennya juga malah makin care gitu sama anak-anak, jadinya enak banget sih untuk belajar online selama ini, lancar-lancar aja gitu. Oke, kurang lebih sih cukup pertanyaannya Denasya. Thank you banget udah sharing Thank sama you, teman-teman Kak. dari Gonzaga. Selanjutnya untuk testimoni yang kedua, mungkin Agatha bisa sharing sebagai alumni, kira-kira setelah lulus gimana sih dari Sampurna bantu kamu untuk get your job? Yes, oke. Thank you Kak Rani untuk questionnya. Jadi kalau untuk pengalaman aku sendiri di Sampurna, as mentioned before, jadi di Sampurna itu kita ada Students Affair Kak namanya, ada departemennya sendiri. Dimana untuk Students Affair itu dia ngurusin literally semua kegiatan students yang di luar akademik, termasuk dari internship juga untuk job hunter-nya anak-anak Sampurna. Di tahun ketiga, waktu aku di Sampurna itu, aku langsung dimasukin ke grup WhatsApp. Jadi kita ada grup internship program namanya untuk yang cohort aku. Itu nanti di-share semua internship vacancy yang ada dari company-company yang emang kerjasama dengan Sampurna Foundation-nya. Jadi, if I'm not mistaken sih, memang kebanyakan mereka bakalan share dulu untuk internship vacancy dan job vacancy ke Sampurna Uni dulu, ke student-students baru. Once dari kita memang mungkin nggak ada yang apply untuk di perusahaan itu, baru mereka open for public. Setahu aku sih kayak gitu. Terus juga untuk di tahun keempatnya, itu langsung after dari si internship program itu kita langsung dimasukin juga ke grup WhatsApp untuk grup WhatsApp Sampurna University Siap Kerja. Jadi di situ di-share juga untuk job vacancy yang ada dari company-company yang emang kerjasama dengan Sampurna. If kalian pun tidak tertarik dengan company yang memang kerjasama dengan Sampurna Foundation ya, that's all totally fine guys. Nah, untuk si SAA ini membantu dalam hal lainnya tuh apa sih? Misalnya, ada beberapa company yang bosnya itu super busy, sampai kalian tuh interview aja, ada yang namanya 5-minute talks. Jadi kalian cuma bisa ngomong sama bos itu selama dia di dalam lift, teman-teman. Terus gimana caranya kalian impress si bos itu tentang personality kalian selama 5 menit di dalam lift? Itu juga diajarin diajarin sama Students Affair. Juga how to maintain your CV supaya lebih eye-catching. Misalnya, buat teman-teman mungkin ngertinya, oh CV sekarang harus warna-warni nih, harus banyak desainnya segala macam. Padahal sebenarnya untuk tim HR mereka cuma bakal ngeliat CV, let's say kalau misalnya kalian concern dengan warnanya, mereka itu nggak akan lihat CV yang lebih dari 3 warna. Even hal sesepele itu pun aku tahunya dari Students Affair. Jadi ngebantu banget, besides of memang ngasih job vacancy info ke kita, mereka juga bantu kita how to gimana ya, how to present ourselves better gitu loh guys, di depan orang-orang yang emang dari company yang memang kita mau, kayak gitu sih Kak kalau dari pengalaman aku. Oke, thank you Agatha. Mungkin dari teman-teman Gonzaga ada yang mau bertanya? Ya, dari teman-teman ada yang mau tanya nggak? By the way, Ya, kita ada e-voucher Grab untuk best questions. Kalau misalnya so please do give us questions. Boleh mau tanya beasiswanya mungkin, mau tanya detail soal program double degree-nya. Untuk tesnya juga mungkin ada yang mau tanya.
kita untuk tesnya sendiri kita bisa online ya. Jadi apa namanya, tesnya itu ada pilihan tes di pagi itu jam 9, ada tes di siang itu jam 1. Durasi tesnya itu maksimal 3 jam. Jadi tesnya itu online. Oke, tadi saya sempat bilang tesnya itu dalam bahasa Inggris karena memang program kita dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin ini kita juga belum nanya sih sama mungkin Denasya atau Agatha. Kalau di kelas itu gimana sih? Karena ini kan mungkin teman-teman ada yang, aduh belajarnya dalam bahasa Inggris lagi, nanti gimana nih kita nih, apakah benar-benar harus full English? Apakah dosennya bisa fleksibel atau dosennya bisa ngertiin kalau misalnya students ada kondisi di mana mereka agak kesulitan untuk menyampaikannya dalam bahasa Inggris. Mungkin bisa share your experience, Agatha mungkin? Oke, untuk bahasa Inggris sendiri sebenarnya, to be honest ya guys, aku juga bukan dari SMA yang internasional. I came from Asisi, SMA Asisi Tebet, kalau kalian tahu, Fransiskus Asisi. Jadi emang kan kurikulumnya nasional juga, sebenarnya waktu di awal sempat agak worry sih sama bahasa Inggrisnya di Sampurna, since memang kan daily language-nya memang menggunakan bahasa Inggris, even di kelas, even sama teman juga pakai bahasa Inggris. Cuma balik lagi kayak yang tadi aku bilang, di Sampurna itu kan ada tutoring center. Jadi di tutoring center itu nggak cuma kita belajar soal di kelas aja, kita juga diajarin soal English-nya kayak gimana. Terus juga dosen-dosennya pun baik gitu loh, Sir. Jadi misalnya kita ada kebingungan soal satu istilah dalam bahasa Inggris, mereka juga ngasih tahu, misalnya kita pun boleh nanya gitu, Sir, may I ask misalnya for like simple word yang kayak heritage. Heritage itu kan kalau di computer science lumayan kepake ya, Sir, ya, karena misalnya program satu itu ngasih heritage sistemnya untuk program lainnya. Waktu itu aku sempat nanya karena waktu baru-baru masuk kan, apa sih, kayak belum familiar gitu. Terus aku tanya aja sama dosennya, Sir, sorry, may I know what is heritage in Indonesia, yang kayak gitu. Terus juga di kelas kita boleh open kamus sebenarnya. Jadi kalaupun emang ada istilah yang kalian nggak ngerti, boleh banget kalian searching. Dosennya pun pasti ngerti sih, maksudnya nggak yang harus nge-force kalian banget gitu. Kayak gitu. Di luar kelas pun juga ada tutor yang tadi kan. Terus juga ada English preparation program dulu biasanya sebelum masuk kelasnya, Sir. Waktu aku sih kayak ada summer bridge-nya gitu, Sir. Oke. Jadi diajarin dulu supaya biasa untuk menggunakan bahasa Inggris untuk academic purposes kayak gitu sih. Oke, thank you Agatha. Jadi ya itu teman-teman ya, apa namanya, tes masuknya ini sebenarnya kurang lebih hampir sama kayak tes IELTS atau TOEFL sih. Jadi apa namanya, tentunya kalau kalian punya basic English yang bagus sih harusnya kalian bisa dapat apa namanya, bisa pass and then bisa admitted ke Sampurna University. So far belum ada pertanyaan nih, kayaknya masih malu-malu nih teman-teman nih. Rani mungkin kita bisa share mungkin video atau apa yang how to submit your application online mungkin kalau misalnya ada. Halo? Rani? Pak, oke sebentar Pak. Oke, sorry. Aku pikir aku lost connection. Sepertinya link yang itu belum ada di sini. Nanti mungkin saya bisa share later on buat teman-teman. Nanti mungkin yang mau isi aplikasi atau ada kendala, nanti bisa nanti saya akan share kontak number saya. Nanti bisa saya bantu. Oke, saya bisa share videonya juga later on.
Ini untuk yang mau apply bisa di-scan barcode-nya ini. Sama kita punya info untuk virtual open house di tanggal 18 September ini. Buat teman-teman yang mungkin mau tahu lagi infonya, yang mungkin ada teman-teman kalian yang mungkin belum join untuk presentasi dari Sampurna University dan mau tahu, atau orang tua kalian mau tahu juga detail mengenai program di Sampurna University, boleh ajak untuk ikut virtual open house juga di hari Jumat tanggal 18 September 2020 mulai dari jam 4 sore. Nanti di sini ada link untuk registrasi, atau bisa RSVP di nomor tersebut, atau bisa scan barcode-nya sekarang untuk registrasi, juga boleh. Sama ini saya bisa share kontak nomor saya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu detail informasi lagi, atau tadi yang mau nanya masih malu-malu, itu boleh WhatsApp aja. Ini nomor WhatsApp saya. Ada email juga, boleh kalau mau email. Nanti kalau mungkin ada kesulitan ketika daftar online, atau gimana, bingung untuk application portalnya, atau bingung untuk mau masukin kupon code-nya, itu nanti boleh hubungin saya. Dan saya juga akan share kupon code melalui WhatsApp ketika kalian chat. Mungkin kurang lebih seperti itu informasinya. Ya, thank you Rani. Kayaknya kita belum ada questions nih. Waktu kita juga kayaknya udah mau. Oh, ada pertanyaan nih ada. akhirnya. Syarat khusus untuk masuk jurusan yang dipilih, misalnya engineering harus dari jurusan IPA mungkin maksudnya ya. No, nggak ada. Kita nggak ada. Semua kalian SMA dari baik itu IPA atau IPS itu tidak terbatas. Apakah IPA itu bisa masuk bisnis, apakah IPS nggak bisa masuk engineering? No, kita nggak lihat dari situ. Basically syaratnya syarat masuknya sebenarnya sangat mudah in terms of documents, cuma perlu transkrip kelas 11, dan kalian tentunya harus mengambil tesnya. Jadi masuknya itu based on the test, bukan based on kalian datang dari jurusan apa di SMA-nya. No, thank you. Thank you pertanyaannya, Bonifasius. Kalau nggak ada pertanyaan lain, mungkin Bonifasius nih yang bisa dapat e-voucher dari Grab. Yeay, lumayan. Lumayan loh buat makan buat siang. Jajan. Oke, ada lagi yang mau dapat? Ya. Kalau masih... Ayo teman-teman, mumpung ada narasumbernya langsung nih. Udah pada lemes kayaknya, udah kesiangan ya. Iya nih, mungkin kalau teman-teman sampai saat ini belum kepikiran, itu masih ada kontak personnya Miss Rani, nanti teman-teman bisa menghubungi. Nanti juga akan ada open house ya tadi tanggal 18, teman-teman bisa mengikuti lagi kalau misalnya ada yang belum jelas atau ada yang masih ingin diketahui tetapi baru kepikiran nanti, pengen tanya lagi silakan. Gitu ya Miss ya. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Keisha. Apa yang universitas ini dapat meyakinkan kita untuk gabung di sini selain yang tadi sudah Kakak jelaskan? Mungkin pertanyaannya apa yang membuat kamu belum yakin buat gabung ke Sampurna? Karena tadi kita udah info bahwa kita punya dual degree dengan University of Arizona, which is one of the top university di dunia. Plus kita juga punya beasiswa 100%. Jadi coba kalian bayangin kalian kuliah dapat ijazah dari University of Arizona ya. Dan kalian mendapatkannya dengan 100%, which is kalau kalian langsung saya yakin kalau kalian langsung apply ke any university di luar, mau itu di US, di UK, atau dimanapun itu, jarang ada yang memberikan beasiswa 100%. Apalagi untuk level S1 ya, atau level sarjana, strata 1 itu sangat-sangat jarang. Kalau S2 mungkin ada lebih banyak pilihannya. Tapi kalau S1 itu sangat jarang. Jadi mungkin we're the only university di Indonesia yang offering this ke kalian. Jadi hopefully itu bisa membuat kamu untuk yakin ya, dalam arti
dengan di Sampurna ini kan pertama kamu dapat dua ijazah, satu ijazah dalam negerinya ada dari Sampurna, kedua ijazah internasionalnya ada dari University of Arizona. Mungkin itu sih jawabannya dari saya. Thank you Nazira. Oke. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Terima kasih Keisha dan selanjutnya ini Tria, Pak, panggilannya Tria. Sir Oh, atau Tria. Miss, saya mau nanya rata-rata lulusan dari universitas ini bekerja di mana saja ya? Silakan mungkin. Kalau bekerja di mana saja mungkin banyak ya. Kita tadi salah satunya saya sempat share itu ada yang bekerja di Google, ada yang bekerja di Ernst & Young, ada yang banyak juga yang kerja di perusahaan startup ya. Contohnya kayak Gojek, Shopee, Bukalapak. Ada juga yang bekerja di Sampurna Group. Oke, jadi kalau Sampurna Group itu kan kita bukan hanya Sampurna University, kita juga punya banyak bisnis unit lain di bawah Sampurna. Jadi opportunity-nya kalau sangat luas. Sebenarnya kuncinya adalah ketika kalian internship sih. Karena kenapa? Karena kalau kalian waktu internship itu kalian bisa perform well, kalian bisa dalam arti membuat tempat kalian magang itu impress with kalian, itu juga akan membuka opportunity ketika kalian nanti lulus, kalian balik lagi ke tempat itu untuk apply, mereka tahu seberapa bagusnya kamu, bahkan walaupun itu masih dalam level internship, itu yang akan membuat opportunity kalian untuk bisa bisa mendapatkan pekerjaan setelah nanti kalian lulus. Dari saya itu sih mungkin. Thank you untuk pertanyaannya. Kita masih ada waktu berapa menit lagi, Miss? Ini masih 8 menit. Mungkin ada teman-teman yang masih ingin bertanya. So far udah ada 3 nih yang nanya. Rani nanti bisa dicatat tuh siapa aja. Atau nanti bisa hubungi Miss-nya. Ya, beberapa sudah kirim privately nomor HP-nya. Oke, thank you. Dan mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mungkin dari wali murid. Oke, teman-teman sepertinya belum ada yang kepikiran pertanyaan lagi. Gak apa-apa. Mungkin mau tanya secara privat mungkin. Mungkin, ya. Oke, dari Pak Audi atau Miss Rani mungkin masih ada yang ingin disampaikan, closing statement atau semacamnya. Kalau dari saya sih sebenarnya udah cukup ya. Saya udah share juga beberapa link untuk terkait dengan Sampurna University di chatbox. Udah bisa mulai dibuka dari sekarang. Tentunya kita juga encourage buat submit application. Memang masih agak jauh ya, dalam arti mungkin ada banyak dari kalian yang masih mempertimbangkan universitas negeri sebagai tujuan utama, tapi nggak apa-apa, dalam arti semakin banyak kesempatan, semakin banyak pilihan yang terbuka lebar di awal. Saya rasa saat kalian coba untuk mengambil kesempatan itu sebanyak-banyaknya dulu. Ya, who knows, kalau kalian apply hari ini, kemudian minggu depan kalian tes, tiba-tiba kalian bahkan sebelum akhir tahun udah dapet offer dari Sampurna untuk 100%. Jadi ini kan sebenarnya juga cukup membanggakan ya, dalam arti terutama untuk orang tua juga dapat beasiswa 100% dari Sampurna University. Mungkin itu sih kalau dari saya. Selebihnya paling saya mewakili mungkin teman-teman dari Sampurna juga terima kasih kepada pihak sekolah, pihak guru, pihak kepala sekolah, teman-teman siswa-siswi dari Gonzaga yang udah menghadiri presentasi kami. Semoga ya informasinya bermanfaat, dan saya sangat berharap ada salah satu dari Gonzaga akan mendapatkan beasiswa dari Sampurna untuk masuk di tahun depan. Ya mudah-mudahan, karena sayang banget tahun lalu itu ada satu sebenarnya hasilnya bagus, tapi sayang sekali beasiswa sudah habis. Jadi buat teman-teman, mumpung kita baru buka, baru mulai
proses tes, proses seleksi, beasiswa masih ada, mungkin teman-teman bisa coba ikutan tes seleksi beasiswanya seperti itu. Mudah-mudahan ada yang berhasil dapat. Oke. Oke, mungkin saya mau sedikit tanya, Miss, itu untuk kalau misalnya daftar awal, kemudian dapat beasiswa itu apakah harus diambil atau gimana nanti sistem perjanjiannya? Tidak harus langsung, dalam arti gini, kita ada nanti semacam agreement yang students kita berikan dulu, apakah dia akan menerima atau tidak, seperti itu. Cuma ya kembali lagi, kita kan ada kuota ya, jangan sampai misalnya tiba-tiba infonya di akhir-akhir ketika kita sudah menutup kuota itu gitu loh. Jadi ya pada akhirnya kita juga nggak bisa mengorbankan mereka yang sudah confirm. Pada akhirnya kita akan close seperti itu. Jadi again kita tidak memaksakan, cuma again ya tentunya kalau kuotanya sudah close kita juga nggak bisa untuk open lagi. Oke, terima kasih untuk Pak Audi dan juga Miss Rani dan siapa ya tadi? Oh, Miss Agatha dan juga Denasya yang sudah membagikan pengalamannya. Apakah ini fix nih teman-teman? Gak ada yang nanya lagi? Oke, sepertinya belum ada memang. Oh, ini. Ada pertanyaan lagi dari Alvin. Fakultas apa yang paling rendah peminatnya dan mengapa? Pertanyaannya agak ini ya, fakultas apa yang paling rendah peminatnya? Kalau mungkin pertanyaannya dibalik kali ya. Saya agak nggak fair kalau menjawab ini. Mungkin fakultas apa yang paling banyak peminatnya, mungkin itu agak lebih fair ya. Kalau di Sampurna memang saat ini masih banyak jurusan yang diminati itu di engineering dan di manajemen. Untuk fakultas pendidikan dibandingkan dua fakultas tadi mungkin masih belum sebanyak dua fakultas tadi dalam hal jumlah siswanya. Saya nggak bilang karena nggak banyak yang minat ya, tapi mungkin banyak yang belum memahami sebenarnya fakultas pendidikan ini yang dihasilkan itu apa? Apakah hanya nantinya menjadi guru atau bisa kemudian bekerja di perusahaan-perusahaan lain atau di semua bidang. Karena pada prinsipnya sebenarnya fakultas pendidikan tentu tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan guru. Ingat ya, kalau nggak ada guru nggak ada kalian, nggak ada kita semua di sini sebenarnya. Jadi prinsip fakultas pendidikan itu adalah itu sebenarnya, buat untuk kita semua bisa ada sekarang. Tapi fakultas pendidikan di Sampurna khususnya kami tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan mereka lulus kemudian kerja di sekolah. No, that's not the point. Tapi kita punya program itu adalah agar tidak hanya belajar semata-mata untuk kalian menjadi guru, tapi juga kalian bisa belajar soft skill lainnya. Contohnya kayak communication skill salah satunya. Yang mana nanti kalian juga bisa nanti setelah lulus itu nggak hanya kerja di sekolah, tapi kayak kalian bisa kerja mungkin sebagai sebagai konsultan, itu juga bisa dari fakultas pendidikan. Jadi ya kalau dari aku sih nggak ada fakultas yang paling rendah peminatnya ya, tapi mungkin pemahaman terhadap jurusan itu yang harus kalian pahami dulu di awal. Prospek kerjanya, kurikulumnya, apa yang diajarkan, agar kalian nanti juga nggak hanya sekedar berdasarkan tren milih fakultas, tapi juga berdasarkan apakah jurusan ini sesuai dengan karakter kalian, sesuai dengan apa yang kalian suka atau tidak. Oke, kurang lebihnya itu sih. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Pak Audi. Oke, terima kasih juga Alvin yang sudah aktif bertanya, Tria, Keisha. Oke, untuk teman-teman yang lain apabila masih ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan secara private melalui WA atau email. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2.30, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih dari
perwakilan dari SMA Kolese Gonzaga, kepada Pak Audi, Miss Rani, Miss Denasha, dan juga Miss Agatha yang sudah bersedia untuk membagikan apa itu Sampurna University dan apa saja yang menarik di dalamnya. Semoga nanti teman-teman semakin tertarik untuk ke sana. Dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan baik secara teknis maupun tutur kata dari saya secara pribadi. Semoga kerjasamanya juga masih berjalan sampai nanti gitu. Amin, Bu. Ya, terima kasih banyak kepada teman-teman juga, kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid. Ya, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di EduFair virtual. Semoga apa yang teman-teman dapatkan di sini dapat membantu teman-teman untuk menentukan masa depan nanti. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ingin live, dipersilakan. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Selamat siang, stay safe. Oke. Sama-sama. Terima kasih, Karina.